Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah benih yang dijanjikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena benih yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu ya Bapa, telah datang dan bahkan telah hadir dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, Rabu 25 Desember 2024 berjudul Benih yang Dijanjikan. Ayat inti kita diambil dari Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Keraguan tidak dapat menyangkal keberadaan Eden saat ia berdiri di depan mata. Pintu masuknya dihalangi oleh para malaikat yang mengawasi. Urutan penciptaan, tujuan taman, sejarah kedua pohonnya yang sangat erat kaitannya dengan takdir manusia adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan keberadaan dan otoritas tertinggi Allah, kewajiban hukumnya, adalah kebenaran yang lambat dipertanyakan orang saat Adam berada di antara mereka. Meskipun kejahatan merajalela, ada barisan pria dan wanita kudus yang diangkat dan dimuliakan melalui persekutuan dengan Allah, hidup seperti dalam persekutuan surga. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas dengan pencapaian yang luar biasa. Mereka memiliki misi yang agung dan kudus untuk mengembangkan karakter kebenaran, untuk mengajarkan pelajaran tentang kesalehan, tidak hanya kepada orang-orang pada zaman mereka, tetapi juga untuk generasi mendatang. Hanya beberapa dari yang paling menonjol disebutkan dalam kitab suci, tetapi sepanjang zaman Allah memiliki saksi-saksi yang setia, penyembah yang tulus hati. Tentang Henokh tertulis bahwa ia hidup selama 65 tahun dan memperanakan seorang anak laki-laki. Setelah itu ia berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Selama tahun-tahun awal ini, Henokh telah mengasihi dan takut akan Allah dan telah menuruti perintah-perintahnya. Ia adalah salah satu dari garis keturunan yang kudus, pemelihara iman yang sejati, nenek moyang dari benih yang dijanjikan. Dari bibir Adam, ia telah mempelajari kisah gelap tentang kejatuhan dan kisah yang menggembirakan tentang kasih karunia Allah sebagaimana terlihat dalam janji. Dan ia mengandalkan sang penebus yang akan datang. Namun setelah kelahiran putra pertamanya, Henokh mencapai pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menyadari lebih sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri sebagai putra Allah. Dan ketika ia melihat kasih anak itu kepada ayahnya, ia mempelajari pelajaran yang berharga tentang kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia dalam pemberian anaknya, dan keyakinan yang dapat diberikan anak-anak Allah kepada Bapa Sorgawi mereka. Kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga melalui Kristus menjadi pokok renungannya siang dan malam. Dan dengan segenap semangat jiwanya, ia berusaha untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang di mana ia tinggal. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 84. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Firman Allah khususnya dalam perjanjian lama banyak menyampaikan nubuatan tentang benih yang dijanjikan yang adalah Mesias. Alkitab berkata dalam Kejadian 49 ayat 10 yang berbunyi, "Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Ini adalah bagian dari doa Yakub untuk anaknya Yehuda. Dan dia yang berhak atas tongkat kerajaan itu adalah Yesus Kristus, benih yang dijanjikan. Tentang tongkat ini, firman Allah lanjutkan dalam Bilangan 24 ayat 17. "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Bileam tentang benih yang dijanjikan itu. Ada bintang yang terbit saat kelahiran Mesias di dunia ini. Ada tongkat kerajaan yang timbul saat benih itu lahir. Dan tongkat kerajaan tersebut adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak, sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Ini adalah perkataan Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, pada proses pengurapan imam besar di sorga. Allah Bapa, yang adalah Allahnya Yesus, mengurapi anaknya dengan minyak untuk menjadi imam besar bagi kita. Yesus yang adalah keturunan Yehuda menjadi imam besar kita. Imam besar biasanya dari suku Lewi, namun Yesus dari suku Yehuda menjadi imam besar kita. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ibrani 7 ayat 14. "Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam." Dan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tersebut diketahui oleh orang-orang Yahudi, namun mereka tidak tahu kegenapannya, dan bahkan saat diberitahu, mereka menolak. Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini tentang kondisi para imam dalam The Desire of Ages, halaman 52, paragraf 2. Sang imam tersebut melakukan upacara tugas resminya. Ia menggendong bayi itu dan mengangkatnya di depan altar. Setelah menyerahkannya kembali kepada ibunya, ia menuliskan nama Yesus pada daftar anak sulung. Tanpa ia duga, saat bayi tersebut berbaring di pelukannya, bahwa bayi itu adalah yang mulia di sorga, Raja kemuliaan. Dalam paragraf yang sama dilanjutkan, "Tetapi pribadi yang lebih besar dari Musa berbaring pada lengan sang imam, dan ketika ia menuliskan nama anak itu, ia menuliskan nama pribadi yang merupakan fondasi seluruh ekonomi Yahudi. Nama itu akan menjadi surat perintah kematian sistem upacara, karena sistem korban dan persembahan sudah menjadi kuno. Lambangnya hampir mencapai kegenapannya, bayangannya sudah mencapai substansinya." Namun, meski para imam tidak tahu, tetapi ada yang tahu. Namanya Simeon dan Hana. Tentang keduanya, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 55, paragraf 5. Para penyembah yang rendah hati ini tidak mempelajari nubuat-nubuat dengan sia-sia. Namun mereka yang memegang jabatan sebagai penguasa dan imam di Israel, meskipun mereka juga memiliki di hadapan mereka ucapan-ucapan nubuat yang berharga, tidak berjalan dalam jalan Tuhan, dan mata mereka tidak terbuka untuk melihat terang kehidupan. Mengetahui nubuatan tidak menjamin keselamatan. Namun, berjalan dalam jalan Tuhan adalah keselamatan.
Simeon dan Hana berjalan dalam jalan Tuhan, karenanya mereka tahu dan kenal sang benih yang dijanjikan, yaitu Dia yang diurapi Tuhan, Sang Mesias. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita seperti Simeon dan Hana dan Henokh. Apakah yang mereka lakukan? Lukas 2 ayat 27-30 berkata tentang Simeon. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Simeon mengabarkan tentang Mesias kepada para imam dan yang hadir dalam bait Allah. Roh Nubuat katakan, para imam heran melihat Simeon terpesona akan bayi tersebut. Kemudian, tentang Hana dikatakan dalam Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana juga kabarkan kepada semua orang tentang sang benih yang dijanjikan. Demikian juga dengan Henokh. Jesus Name Above All Names, halaman 377 paragraf 4 berkata, ia mempelajari pelajaran yang berharga tentang kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia dalam pemberian anaknya dan keyakinan yang dapat diberikan anak-anak Allah kepada Bapa Surgawi mereka. Kasih Allah yang tak terbatas dan tak terduga melalui Kristus menjadi pokok renungannya siang dan malam. Dan dengan segenap semangat jiwanya, ia berusaha untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang di mana ia tinggal. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk kenali Sang Mesias yang benar dan kabarkan kepada banyak orang agar keselamatan yang dari Bapa, benih yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus, menjadi bagian mereka. Dan Yesus saat ini masih melayani sebagai imam besar kita di sorga. Karenanya datanglah padanya dan berdoa minta rohnya agar pengalaman Simeon, Hana, dan Henokh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa benih yang dijanjikan telah datang, telah hidup di dunia ini, bahkan mati demi kami, dan bangkit untuk kembali kepada Bapa, diurati menjadi imam besar, dan saat itu Dia curahkan rohnya. Sehingga pada saat kami menerima rohnya, kami boleh hidup serupa dengan Dia, dan bahkan menjadi saksinya yang penuh kuasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, agar Kristus berkuasa dan tinggal dalam hidup kami. Dan kami pun menjadi sama seperti Simeon, Hana, dan Henokh, giat mengabarkan tentang Mesias kepada banyak orang. Sehingga pada waktu Dia datang kedua kali, banyak yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.